Pak, maaf, Pak, maaf. Yuk, teman saya katanya belum belum dia gitu titik. ya? Teman saya belum dia titik. Oke, oke. Oke, baik teman-teman, kita mulai ya. Jadi teman-teman kalau ada yang buka laptop ya silahkan aja. Tapi kalau enggak, sebenarnya saya ada tutorial yang saya sudah copy ya, udah save. Anda bisa lihat di link yang kemarin. Sudah saya infokan ya linknya ya kan ya, latihannya ya. Anda bisa lakukan itu. Nah, saya lanjutkan teman-teman untuk membuat detail potongan kuda-kuda. Kenapa ini pilih kayu? Nah, kali ini ya, sebagai pembelajaran aja karena fokus kita kan penggunaan kita menggunakan AutoCAD ya. Bagaimana kita menggambarkan sebuah ilustrasi yang tentunya harus bisa dibaca oleh baik pengawas maupun pelaksana gitu ya. Perlu bisa dijelaskan juga kepada owner kita sehingga tidak ada unsur menyembunyikan material ataupun gambar yang kita buat, sehingga tahu panjang, lebar, kemudian dimensi termasuk juga volume. Kalau ngomongin kayu kan berarti kan kita sudah bisa juga ngomongin apa namanya panjang gitu ya. Kalau kita ngomongin material baja, berarti kita harus ngomong berapa volume yang kita butuhkan. Karena hitungannya di pasaran tuh demikian. Jadi kalau sudah ngomongin ton gitu berarti kan per tonnya berapa ribu gitu. Tinggal dikalikan, termasuk kalau pekerjaan dengan baja itu pelengkapnya ya, atau penguatnya seperti baut, mur, atau skrup gitu, itu juga dihitung berapa beratnya atau volumenya. Nah kalau kayu bisa juga kubik itu apa namanya volume dari panjangnya. Ini kalau seandainya borong ya. Tapi biasanya panjang sih, kayu itu panjang karena hitungannya kan nanti bijian ya. Jadi kalau kita ngomong masalah panjang apa namanya dimensi dari kuda-kuda ini kan kita butuhkan kayu yang dimensinya 6 kali 8 atau 8 kali 12, 8 kali 12 itu berapa sih panjangnya gitu. Panjangnya berapa gitu. Nah ini yang kemarin kita buat menggunakan ukuran (12) ya. Tertera di sini sih yang kelihatan kan dimensi panjangnya. Nah, lebarnya tidak terlihat. Untuk apa namanya gording menggunakan 6-12 karena susunannya ada zigzag. Kalau susunannya
panjang bisa menggunakan ukuran dimensi 8 kali 12, ya kan? Jadi posisi yang miring seperti kemarin saya ilustrasikan, misalnya mau dibikin miring berarti posisinya gini, ya. Nah ini miring, berarti yang sebelah sini itu ke bawah, ya. Kemudian yang sini miringnya ke atas. Jadi tinggal nanti dipaku jadi satu sama gording ini. Oke, saya full screen. Nanti kalau ada yang mau masuk, silakan diinfokan. Nah, kita minggu lalu kita sudah dapat seperti ini ya gambarannya. Dan ini bisa dihapus. Jadi yang menjadikan apa namanya gambar-gambar yang kelihatan tampak, itu kelihatan seperti ini. Ya, kemarin sudah dapat. Nah, sekarang kita menambahkan adalah rank dan apa namanya genteng ya. Saya sudah membuat satu rumusan lah. Ini standarnya aja. Sebenarnya genteng ini tidak perlu juga. Kita susun aja ranknya itu sebelum kita pasang rank biasanya kita menggunakan ukuran genteng yang berapa, ya. Jadi harus beli beberapa genteng dulu sebelum banyak masuk ke dalam apa namanya proyek. Dipastikan lagi bagaimana pemasangan genteng tersebut. Jadi macam-macam bentuknya kan, motifnya, kemudian kenok ataupun connectingnya juga berbeda, sistem sambungannya di antara genteng satu sama lain. Yang terpenting adalah jaraknya. Jadi jarak aman itu berapa senti. Nah itu setiap genteng harus dipastikan ukurannya. Selisih 1 senti itu juga akan mempengaruhi ya. Artinya semakin panjang ke sana kan makin lama nanti makin mengecil, jadi nggak kelihatan pas. Nah ini asumsinya aja. Jadi kemiringan kemarin adalah 30 derajat. Kemudian kita buat dulu. Nah biasanya kalau kayak gini itu agak susah. Nanti tinggal kita rubah saja. Jadi posisinya tinggal dimiringin ya posisinya ya. Dan ini sudah ada ukurannya seperti ini. Caranya kita bikin aja. Yang di sini ya. Nah, ini bebas. Kemudian kita punya rank itu 24 ya. Jadi di sini kan ini 2, kemudian lebarnya 4. Dimensinya 4. 23. Ya, 23. Kalau 4, 46 sebenarnya. 23. Jadi 23 kita klik di sini. Kemudian D. Jadi karena lebarnya itu 3, panjangnya dulu. Kemudian tingginya 2. Nah, ini kita sudah dapatkan kurang lebihnya ya. Ya sebenarnya ini sembarang dulu. Ya, ini sembarang, nanti baru kita sesuaikan di sini. Jadi jarak ini yang aman berapa gitu. Ya posisinya ini ya. Ini kan nanti kenapa ini nggak mepet? Supaya di sini ada agregat. Agregat itu ada campuran ya. Jadi nanti di sini ada campurannya. Ini diteruskan aja.
Nah ini nanti agregatnya ini dicor, ya, ada campuran koral gitu ya, semen, kemudian koral, pasir, kemudian ditutup, namanya ini adalah nok atau bumbungan gitu. Nah ini ilustrasi saja, bumbungan itu ini contoh aja. Penggambarannya ya, kalau mau disesuaikan di lapangan atau disesuaikan di pabrik, ya silakan aja. Nah ini saya buat 3,5 cm karena di sini kita punya dimensi ringnya apa, gentengnya ini di sini juga memiliki dimensinya seperti ini ya. Ini karena ukuran kita dimulai dari membuat ilustrasi seperti ini, dua dua, kemudian jaraknya adalah 20 ya. Jadi jaraknya adalah 20. Kita cek lagi di sini. Nah, sebenarnya asnya itu 20. Jadi saya hanya mengukur ini, kalau ini dibikin as, nah, asnya 20. Jadi caranya ya pinggir aja nggak apa-apa. Nah, dari itu cek di sini. Tadi tiga setengah dulu ya. 3,5, kemudian 20 lagi. Nah, ini dicek lagi. Ini tadi kan jarak antar itu ya. Nah, kita cek di sini antara apa namanya, kusen ranknya nanti. Nah, kita dapatkan 20. Jadi ini asnya juga sebenarnya 20. Jadi ini gambar saya sebenarnya nggak jadi patokan, hanya mengilustrasikan. Yang penting adalah jarak rank itu berapa gitu. Jarak ranknya berapa. Ini kita copy ya. Kemudian di sini, kemudian di sini. Kemudian tadi itu 2 lagi ya. Nah, tadi ini satu setengah kalau nggak salah, sebentar. Oh, 1,3 ya, 1,3, kemudian jarak ke sininya 3, jadi 1,3 dan 3, 1,3 dan 3. Kalau yang ukuran yang saya maksud ini sebenarnya terserah aja model gentengnya ya. 1,3 taruh di sini, kemudian 3 cm. Sorry. Nah, nah, kurang lebih seperti ini. Ini juga sama. Ini 3 cm. Oke aja.
Nah, kita udah ada patokannya ya, 2, terus ini juga 2 sama, kecilin dulu, 1, kemudian ini, jadi juga harus di profil yang sama. Satu, 3, kemudian ini 3. Oh ya, di sini belum ya. Ini 3,5. Ya, kurang lebih gitu ya, seperti ini ya. Kemudian kita bikin alurnya ya sebenarnya. Jadi setelah satu garis, kemudian nanti baru disamakan. Jadi garisnya ini kan tetap 2 cm nih ilustrasi. Kalau misalnya di pasaran itu berbeda, itu bisa aja sebenarnya. Jadi tergantung, ini ilustrasi saya aja. Jadi 2,1 ya. Itu ya, 2,1. Ini sembarang, kita tarik garis seperti ini. Ini kan jadinya ya. Kemudian sampai yang ujung. Nah, ujung ini jangan langsung ke sini. Ini berhentinya sebenarnya di sini. Ini di extend sampai batas ketiga. Nah, batas tiganya kan ini kan. Nah, ini batas tiganya. Nah, nanti kan ini sama lagi sebenarnya. Ini kalau dihubungkan. Nah, kemudian ini juga diambil sama. Klik. Sebenarnya 2,1 tadi itu bisa aja kalau hanya koma di belakangnya banyak. Tapi yang paling benar adalah ini di copy, ya, disamakan itu ke sini. Nah ini dapat di sini, ya. Kalau dihitung kan sebenarnya memang tadi 2,1 ya. Ini kalau sejatinya kalau kita cek benar gitu ya, cek benar di belakang koma itu misalnya ada 5 gitu. Ini mesti 111 berapa masih panjang. Nah, yang paling benar adalah copy saja. Jadi setelah garis ini, nih teman-teman yang perhatikan ya. Nah ini kan kita punya rank kan, ya. Yang ranknya kita kasih warna berbeda deh. Misalnya warnanya hijau nggak dapat. Nah, mudah-mudahan terlihat ya di situ ya. Nah ini misalnya, ini kan warna rank-ranknya, jarak rank. Kemudian ini rencana genteng, kemudian kita copy, samakan seperti ini. Nah ini yang terakhir diteruskan, ya extend, nah sampai ujung.
Kita lihat kalau misalnya disamakan lurus, ya. Ini kan lurus nih, saya cara gampang saya aja kan lurus kan. Ini lurus nih. Kalau semestinya nih, semestinya garis gentengnya gini. Nah, begini. Ini ada cara saya aja cepat tadi yang mempercepat. Yang paling benar begini. Jadi nggak ada miring begini. Jadi ini kan milik ketebalan dari genteng ya. Ini saya copy aja. Atau ulang di sini. Kita cari, kita bentuk yang baru. Nah, kita ngikutin ukuran 3 tadi, batasnya itu di mana? Posisi terakhir atau ujung, gitu ya. Nah, biasanya ini batas terakhirnya. Jadi kita taruh di sini. Nah, batas terakhir. Nah, kalau batas terakhir berarti ini kan artinya bentuk tritisannya ya. Jadi kalau kita nanti masuk yang paling terluar atau dalam, ya harusnya paling terluar. Karena ini yang tidak yang terlindungi oleh batas ini ya, atap ya. Kalau di bawah ini kan masih ke dalam, yang paling luar di sini. Nah, kalau sedangkan ini yang paling luar, posisi gentengnya ada di bawah. Ya. Berarti seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini, kita trace ya. Kasih warna di sini apa sih? Gentengnya. Warnanya hijau ya. Langsung green. Nah, kita trace saja dari sini, 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 sini. Kemudian pilih yang di dalam, kemudian ini klik kanan, close. Nah, yang tadi dihapus. Tuh. Ini udah dapat sini, kemudian kita copy, taruh di sini. Nah, taruh di sini. Nah, kita udah dapat ya, udah dapat sebaran dari kuda-kuda seperti ini ya. Nah, 3 ini dulu juga boleh. Ya, 3 ini boleh. Nanti terakhirnya itu akan berbeda. Jadi terakhir itu posisinya dia berdiri. Nah, ini yang nanti perlu untuk menyesuaikan ya, untuk menyesuaikan kembali posisi ini. Nah, caranya bagaimana kita cek, kita selesaikan dulu di sini. Kalau sudah ini ya supaya mendapatkan awalnya seperti apa ya, kita ilustrasikan. Nah, ada sudutnya kan, sudutnya adalah 30 derajat tadi ya, kan sudutnya 30 derajat. Nah, biasanya caranya ya, ini kan bentuknya kan 30 derajat semuanya. Nah, tinggal bahwa posisinya itu digeser aja 30 derajat. Jadi ini ada dua. Yang pertama seperti ini, entah nanti ditarik atau enggak. Nah, kita buat seperti ini. Jadi yang paling ujung pangkalannya kan di sini ya. Pangkalannya di sini paling ujung. Kemudian kita buat sudut 30 derajat. Bener nggak sih 30 derajat yang kita punya? Cek dulu. 30 derajat. Ya. Nah, kemudian saya menemukan satu cara untuk mengembalikan sudut-sudut kemiringan di AutoCAD itu dengan cara membuat pencerminan. Ini saya temukan caranya bagaimana supaya cepat gitu ya. Nah, ini di mirror dulu. Di mirror. Nah, seperti ini. Ya. Sorry. Mirror. Klik. Nah,
Ini benar-benar 30 derajat ya. Jangan sampai lupa naruh posisinya ada di sini. Kemudian ini juga ada di sini, jangan sampai lupa. Nah, caranya ini seperti ini ya. Nah, ini mau di copy dulu boleh ya, supaya kita punya riwayat gitu. Kita move dulu ke atas, kemudian kita copy. Ini ingat jangan sampai geser gini ya, ini nggak pas. Sampai posisi kita mendapatkan garis lurus, polarnya ya. Nah, ini dapat di sini. Pastikan lagi, dia ada di tengah. Kemudian kita coba yang tadi, ya. Ini udah semua. Kemudian kita, ini yang belum. Kemudian di rotate. Nah, kalau kita mau menemukan yang 30 derajat seperti ini. Ini pas, dipaskan ya, posisinya harus pas. Nah, udah. Berarti kita udah dapatkan 30 derajat. Ini tadi belum ke, oh ini bukan ya, sorry. Oke. Kemudian rotate. Paling ujung, atau kalau enggak ada misalnya ketemu di mana, boleh aja di sini. Nah, asal ini posisi ini pas ya. Ini kan tadi ada garis ya, atau paling ujung yang paling benar. Nah, kita udah dapatkan ini. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Kadang-kadang ada lagi sudut misalnya, nah ini contoh yang ilustrasinya ya. Contoh yang lain. Nah, katakanlah sudutnya itu sembarang ya. Saya bikin sembarang saja. Bikin sudut sembarang. Mungkin seperti ini ya. Kemudian diteruskan. Nah waktu kita mau membuat garis ini, nanti seperti kalau kita buat di awal, posisinya begini, ini agak susah untuk menggambarkan jarak-jaraknya. Ini sebenarnya bisa, cuma akhirnya persepsi kita harus miring gitu ya. Membuat ilustrasinya harus miring. Nah, biasanya semua yang miring-miring tadi termasuk Dina atau kawasan gitu ya. Saya buat dulu posisinya melebar dulu gitu ya. Seperti misalnya contoh sebentar. Nah, posisi miring begini, ngomong-ngomong kita harus buat lurus. Dibuat lurus dulu buat kotakannya ini ya. Jadi kan ini kita punya set seperti ini misalnya, setnya miring gitu kan.
Kalau kita bikin denah kan agak susah, makanya kita buat dulu yang lurus ini, yang ini minimal ada 90 derajat, dibikin lurus. Baru nanti setelah selesai kita kembalikan. Nah ini saya buat seperti ini, jadi kelihatan lurus. Apa namanya, 90. Caranya ini dulu, ya dibuat lurus gitu, tegak lurusnya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, kalau gini misalnya, ini nanti saya kembalikan gitu ya. Jadi saya punya ada 2 cara mengembalikannya. Oke. Nah, kita punya patokan ini. Nah, ini perlu dibuat apa namanya, mirror dulu. Ya. Mirror. Oke. Ini juga mirror. Ya, nanti setelah terjadi seperti ini nanti bentuknya harusnya lurus ya, jadi sejajar. Bentuknya seperti ini, dan setelah kemudian saya putar nih supaya posisi ini tuh benar-benar berada di posisi semula gitu ya sebenarnya. Nah, cara memutar seperti ini, klik ya. Nah, berarti kan kita sudah ada dikasih warna berbeda dulu. Nah, warna hijau ini ya, nanti dia posisinya harus lurus karena ini yang kita pakai. Ini tadi kan garis-garis ini kan garis petunjuk sebenarnya. Nah, ini kan petunjuk. Jadi yang kita ibaratnya gini. Biasanya memang ini kan yang dipakai kan ini ya. Ini harus terputus ini. Ini terus ya. Nah, ini baru di mirror. Sorry. Nah, ini kasih warna berbeda. Ya, ini warna berbeda. Gitu ya. Ini saya copy lagi deh supaya kita punya riwayat. Kemudian kita copy. Nah, waktu kita belajar warna hijau ini itu harus sejajar di sini. Ini sebenarnya garis bantu. Jadi awalnya kita bikin garis bantu. Jadi kalau di sini sudutnya kan sekian ya. Jadi setelah misalnya sudut kemiringan ini 25 atau berapa gitu ya. Ambil salah satu sudut kemiringan. Nah, kita ambil di sini. Copy. Kemudian baru ditaruh di sini. Nah, kita kan nggak dapat bagaimana untuk menyelesaikan, membuat ilustrasi supaya nanti garis ini lurus gitu kan, nggak tahu kan. Nah, caranya bikin dulu. Ini garis sejajar dulu yang kita butuhkan, ilustrasinya. Kemudian ini kita teruskan. Nah, kita teruskan. Kemudian kita mirror. Nah, sebenarnya gini, awal mulanya ya.
Jadi kuning itu awal mulanya begitu. Jadi yang pertama kali ini yang kita buat. Saya hapus. Ini supaya seperti ini ya. Jadi nanti hijaunya itu ada di kuning. Ya. Berarti di sini dibuat, tadi kan ada garisnya. Ini garis yang tidak bisa, apa namanya, nggak di, jadi garis bantu lah, ini bahasanya, ini garis bantu. Nih, pakai kuning. Nah, setelah ini kita geser. Kita rotate seperti ini. Ini mau sudut apapun, berapapun, ini bisa. Ini kalau dicek nih sudutnya, coba pecah ini kalau nggak salah. Oh, pecah kan 19. Ini mungkin ada komanya ini kalau saya pilih ada 2 poin di belakang titik ya misalnya ya. Ini nambah lagi sebenarnya. Jadi ganjil lah bahasanya. Nah ini kan tadi udah ya. Kalau udah kemudian kita lakukan seperti tadi. Nah kalau udah semua selesai, dibalikin lagi caranya. Balikin lagi seperti ini tadi, klik ke sini. Ya, posisinya ya. Ini kemudian masuk. Oh sudutnya ya, masuk ke sudut ya berarti ya. Nah, sudutnya balikin lagi sini. Klik. Jadi ingat, tadi kan sempat salah ya. Saya juga kok sempat salah. Nah, salahnya itu karena posisi saya tadi tidak ada di tempat persis. Jadi mirrornya itu, rotate-nya itu harus posisi di sini. Kalau saya masuk di sini, R-nya kan ganti. Jadi nggak ketemu. Ah, ngerti ya maksud saya ya? Jadi R-nya nggak ketemu, ini harus posisinya tepat di sini. Oke. Harus posisi tepat di sini. Baru ini dapat. Nah, ini balik lagi seperti ini. Sama yang tadi ya, udah saya lakukan ini. Nah, ini sekarang tinggal dilakukan rotate dan ketemu di sini. Nah, setelah ini kita copy. Nah, kita copy ya. Kita copy atau kita move silahkan ya. Kalau memang sudah percaya nggak dibutuhkan lagi. Biasanya saya butuhkan lagi sih. Jadi sebelum fix biarkan aja. Mendingan kita copy saja. Kemudian kita taruh tadi batasnya di sini kan. Ini batasnya ada di posisi knob. Nah, di sini batasnya. Klik. Nah, kita udah dapat posisi rank dan genteng. Nah, supaya mendapatkan yang banyak, kita copy sebenarnya. Ya, kita copy saja. Nah, di kopinya itu seperti ini, caranya ya. Kemudian yang di copy caranya yang paling ujung. Jadi jangan yang ini, kemudian masuk ke sini. Ya, paham ya maksudnya ya, ngopinya ya. Jadi jangan yang diambil yang di select, tapi di sebelahnya. Ini bahasanya apa ya? Strategi aja deh. Cara gitu ya. Jadi di sini. Mau ngambil yang sini boleh, di sini juga boleh. Amannya di mana? Kadang-kadang kan garis kita banyak, yang paling aman mana? Kalau yang aman di sini ya udah di sini.
Ini balikin lagi, posisinya sama. Ini juga sama. Terus ya. Terus. Kalau Anda capek tadi ya, misalnya di copy banyak dulu misalnya. Ada capek, kelamaan. Ini kan ada juga yang perulangan itu banyak. Nah, cukup segini misalnya, ya baru di copy lagi, copy-nya di sini. Nah, ini kan sudah kelewatan dari batas yang kita targetkan ya untuk membuat apa namanya kritisan tadi. Ini harus dirubah, ya. Ini harus dirubah. Ya, batasnya kan sebenarnya di sini kan. Nah, di sini nih batasnya nih. Kita punya gentengnya di sini. Nah, kita coba cek di sini ya. Nah, kita akan punya ilustrasi di sini kan. Nanti ada posisi list plan. Nah, list plan-nya seperti ini, tapi dasarnya adalah rank. Nah, biasanya rank yang berdiri. Supaya apa? Lebih kuat gitu ya. Tidak jatuh karena terlalu landai. Nah, caranya posisi yang di sini, ini kita teruskan dulu. Ini sama, ya. Setelah dapat di sini posisi, nih, posisinya harus mentok ya. Nah, posisinya harus mentok benar-benar posisi yang hijau, ya, yang hijau ya. Jadi ini kan cuma garis bantu nih tadi. Yang garis bantu mau dihilangkan juga nggak apa-apa. Karena udah selesai, dihilangkan aja. Nah, ini mentok di sini. Kemudian kita bikin untuk apa namanya desain dari list plan itu bersusun list plan-nya. Nah, ketebalannya biasanya dua ke sini, dua ke sini, gitu ya. Sebentar saya cek ketebalannya. Sorry. Ya, dua ya. Benar, jadi dua. Nah, satu ke dalam, satu keluar. Ini yang harus disiapkan. Ya. Nah, yang awal mulanya sebenarnya kan posisi kita punya batas itu kan di sini ya. Kemudian yang paling luar ini kan, ini batasnya jarak tritisan kita ya. Jarak tritisan kita itu jaraknya adalah dari dinding gitu ya, 60 cm, tergantung berapa, mau dibikin berapa. Jadi usahakan posisi list plan ini ada di sini. Nah, kalau kita ngukur di genteng ini nggak bisa, karena genteng-genteng terakhir itu bisa juga nanti jadi persoalan karena struktur yang kita buat. Biarkan ini nanti belakangan gitu ya. Itu karena menyangkut masalah juga panjang dari kayu kuda-kuda. Berapa panjang usuknya ya, usuknya berapa panjang kita butuhkan. Nah, ini setelah di sini sebenarnya ini paling misalnya agak ke sini ya, ternyata 65 dan gentengnya itu dia berada masih di sini, boleh saja, sebenarnya boleh saja. Misalnya 65, ini tanggung ya, 65.
Nah, karena ini posisi ini sebenarnya bisa juga 65. Tapi nanti ketika ada posisi rank, ini posisinya tepat ada di rank. Jadi seusahakan, ada di les plank. Usahakan genteng terakhir ini di luar les plank. Makanya ini kebetulan pas banget di situ posisi gentengnya. Kemudian memang ketika orang mau bikin rank itu juga dihitung berapa. Jadi nanti posisi dari ujung, dari atas, ya dari atas ke bawah itu benar-benar disusun sampai terakhir. Tapi belum semua ya, jadi satu baris saja, satu baris disusun sampai tuntas. Oh, habisnya berapa? Baru dipotong gitu. Jadi nggak asal kita bikin 60 cm gitu ya. Kemudian terserah nanti, enggak dong. Kita harus pastikan dulu. Oke, jadi tadi berhenti di sini. Nah, kita paling terakhir, kemudian kita susun ya. Setelah di sini kita susun posisinya. Nah, kita buat seperti ini. Ini ranknya ya. Jadi yang tadi itu tidur sekarang berdiri 2 kali 3 ya. Ya. Nah, 2 kali 3. Ya. Ini kasih warna hijau. Kemudian kita move. Posisikan di yang paling pinggir. Ya. Kemudian kita rotate. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini posisinya genteng itu ada di sini. Nah, sementara kita punya posisi rank di sini gentengnya, kalau ngelihat tadi kan kayak gini kan. Ini nggak bisa, berarti kita harus sesuaikan. Ini gambar ilustrasinya aja ya. Klik di sini, kemudian kita teruskan. Kalau kita gambar ini kita bisa teruskan ya. Ini artinya menerus ini. Jadi kalau ada titik-titik ini, ya, titik-titik ini menerus. Menunjukkan bahwa garis miring tadi menerus. Ini memang harus hati-hati. Nah, berarti udah menerus ya. Habis itu ya anggap tadi 2,1 ya. 2,1. Nah, kita klik sini. Nah, kita dapat. Kemudian ini tadi kita teruskan. Atau paling tidak gini. Supaya sama, klik di sini, kemudian kita copy ya. Yang paling pinggir ini kita copy, kemudian taruh di sini. Nah, kemudian batasnya di mana terakhir? Nah, batas terakhir itu jangan ngikutin yang hijau, ini dong. Ya. Batas terakhir ini kan. Nah, kemudian kita baru bikin 90 derajatnya. Nah, kemudian kita delete. Ini paling ujung ini. Ini nggak pas ya. Ulang lagi. Jadi tolong kalau ini benar-benar diamati teman-teman ya. Ini salah ngambil posisinya nggak tepat. Copy ini paling ujung, kemudian taruh benar-benar paling ujung. Nah, pas. Nah, akhirnya kan mepet tadi, selisih ya. Kemudian gini. Nah, kemudian setelah itu mau di-trace ulang boleh. Ya, trace, di warna hijau. Gentengnya warna apa? Contohnya. Oh, gentengnya warna beda ya. Ya, warna hijau, klik di sini, di-trace ulang aja. Tapi diikutin yang warna ungu ya. Kemudian kita close. Nah, kita udah dapatkan posisi genteng sebenarnya sekarang. Ini karena berdiri gitu ya. Nah, setelah itu biasanya juga rank itu les plank ya. Les planknya nanti adalah ngikutin rank ini. Nah, caranya bagaimana?
kita bikin seperti ini, 90 derajat, sama kan ya. Jadi ini nggak mepet bener sih, karena posisinya kita nggak tahu, ikutin ranknya saja. Kemudian rank itu biasanya 20 cm. Nah ini dicek dulu, sama nggak? Ikutin sini. Nah 20 cm benar. Berarti kita offset 20 cm, caranya ini, kemudian klik sini. Nah, 20 cm. Kita teruskan. Ya. Setelah itu kita trace. Kita kasih warna apa? Biru misalnya ya, seperti ini ya. Misalnya, dan kita trace di sini. Plus, nah kita udah dapat, yang lainnya dihapus. Nah, dihapus. Ya, ini aja, kalau ngapus lebih cepat, misalnya klik dulu, kemudian kita klik E, langsung enter. Kan di sini ada ya. Ya kan, klik, kemudian kita enter, kita pilih E, nanti ada petunjuknya kan. Diklik E, ini kan ada E, langsung enter aja. Nah, kalau udah, ini kan tadi udah ya, garis bantunya. Kemudian kita geser. Sorry, kok di sini? Sebentar, posisinya 60 cm ya. 60 cm. Sebentar. Oh, maaf teman-teman, salah nih. Ulang lagi ya. Ulangi dari awal. Posisinya. Oh, oke. Ya, intinya kita paling ujung menggunakan usuknya ya. Jadi batas di sini sebenarnya yang kita ukur. Ini 60 cm ya. 61. Bentar. Ya, ini bergeser ini. Jadi intinya mungkin saya revisi yang digambar di atas. Saya ulang lagi aja. Nah, batasnya kan di sini ya. Nah, ini rujukannya sebenarnya posisi di sini, kemudian kita tarik garis dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita teruskan ke ujung. Nah, kalau udah, kemudian kita bikin
yang ini 2 ya berarti ya. Oh, oke. Tadi ngikutinnya harusnya bukan list planknya, tapi apa namanya, ranknya ya harusnya ya. Ya seperti ini. Kemudian dari sini kita buat dimensi dari rank, sorry ya, rank K. Jadi 2 kali 3. 2 kali 3. Ini kan nggak jelas. Kita kasih warna, kemudian kita geser, kemudian kita rotate. Nah, ini posisinya tadi kan ini sudah saya ganti ya. Ini kan saya ganti, cuma karena posisinya kita tadi geser, posisinya harusnya di sini, ini batas terakhirnya, mau nggak mau kita ulang lagi. Kita geser lagi ke sini, klik, cari yang paling ujung, kemudian kita cari yang lurusannya. Oke, setelah itu kita copy, kemudian taruh di sini. Ya. Oke, kemudian kita bikin lurus, kemudian kita trace ulang. Close. Nah, udah dapat. Ini kita hapus. Nah, udah dapat ya. Kita kasih warna yang sama. Oke, nah ini kasih warna yang apa ini? Oke. Ya. Nah, ini sebenarnya. Ya, ini ranknya. Kemudian kita bikin list plank 2. Kita samakan lagi posisinya ya. Kemudian klik. Kemudian kita buat 20 cm. Nah, kemudian kita trace ulang. Close. Oke, kita hapus. Kita kasih warna, list planknya warna apa? Biru. Oke. Ini kita hapus. Nah, ini kan udah dapat ya. Jadi strukturnya jelas. Jadi ininya garis bantu ranknya kita lepas dulu. Ini kita lepas. Nah, ketemu ya ilustrasinya ya. Jadi di sini adalah ranknya, kemudian ini list plank. Kemudian taruh di sini untuk bikin list plank susun. Ini taruh di bawahnya. Jadi ada susunnya. Jadi nanti dipaku, kemudian masuk ke ganjal di usuk, ya. Kemudian garis ini kita hapus. Nah, itu ya. Nah, garis batu yang putih yang tadi kita hapus. Nah, kita udah dapat seperti ini. Posisi apa namanya? List plank. Teman-teman ya. Kemudian kita juga ada ini seperti ini. Nah, ilustrasi ini bisa juga kalau untuk yang hubungan mau separuh atau full juga boleh ya. Posisinya tinggal diatur aja. Jadi ini cuma ilustrasi sebenarnya ini. Ini kalau misalnya saya copy, taruh di sini.
atau biasanya terakhir setelah selesai. Nah, ini ya teman-teman ya, ini kemudian ini ring balok. Nah, ring balok kemarin headnya yang dipilih. Nah, ini sekaligus untuk koreksi teman-teman nih. Head yang paling benar ini ya. Jadi posisinya ini, garisnya kemudian kita perbesar. Jadi posisi agregat itu bentuknya kayak gini. Jadi bukan titik-titik ya, bukan yang beda kalau plat. Nah, plat boleh Anda lakukan misalnya nanti di detail banget. Kalau untuk gambar potongan lebih bagus seperti ini penggambarannya. Kemudian oke, kita potong dulu di sini misalnya ya. Kita ikutin. Kita bikin garis potongan coba. Kita load, kemudian garis potongannya dot. Misalnya ini, nah, kita pilih, asumsikan misalnya 5 dulu, gitu ya. Kemudian pilih current, oke. Kemudian kita coba. Nah, ini terlalu besar. Ya, terlalu besar ya. Untuk kawasan bisa. Kita pilih lagi, tadi dot ini, kita pilih lagi misalnya yang, nah ini ya, ISO dash dot. Oke. ISO dash dot yang ini, kemudian pilih katakanlah 1 saja dulu, current, klik, kemudian kita coba. Nah, ini udah terasa udah cukup ya. Jadi garis potongannya seperti ini. Ini nggak perlu ada garis A dan B, nggak perlu. Nah, ini udah terpotong, ya kan? Kemudian 1,2, kemudian kita hapus. Sorry. Nah, dan ini kasih ini dulu, dimensi dulu ya. As, kemudian tengah. Sorry, harus diganti. Oke, habis ini terus, nah kita bikin ukuran. Kemudian skalanya diperbesar supaya kelihatan. Nah, pas 3 meter, jadi 6 meter ya. Nah, kalau udah ini kita hapus aja di sini. Kemudian, sorry, tadi salah Pak itu. Ini untuk trasam ya. Tapi kalau untuk yang, saya ulang lagi dulu, ini untuk trasam.
ya. Kemudian untuk yang agregat ada titiknya. Nah, kita cari yang ada titiknya. Ada seretnya. Nah, ini. Kemudian kita perbesar. Wis. Nah, kurang lebih begini ya. Jadi ini penggambaran untuk yang agregat, ini untuk yang apa namanya campuran gitu ya, untuk bikin dinding. Nah, ada yang bikin denah. Nah, saya coba lari ke sini ya, contoh ya. Contoh yang sederhana. Nah, misalnya bikin denah gitu. Nah, ini contoh aja sini, saya hapus dulu nih. Setelah dibuat masing-masing tadi 1,5 ya, 1,2 sebenarnya spesinya. Nah, ini kan ada dua nih, ada posisi vertikal dan horizontal ya. Jadi ketika bikin asiran itu sama arusnya. Jadi ada teman-teman yang bikin asirannya itu berbeda gitu. Jadi pastikan posisi dimensinya kalau nanti kita print ini jelas, jangan terlalu apa namanya rapat. Nah, harusnya seperti ini. Nah, ini tinggal diulang kok sebenarnya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya juga sama diagonalnya. Jangan ini dibalik. Ada yang kemarin itu posisinya dibalik gitu. Nggak tahu posisinya waktu apa namanya insert head-nya gimana gitu ya. Nah, kemarin ada yang seperti ini. Nah, kemudian kita itu dibalik angle-nya. Angle-nya dibalik menjadi nah seperti ini nih. 90 derajat. Sorry. Kemudian di sini 90 derajat. Nah, ini salah ini mode yang gini. Yang benar lurus. Jadi gini ya. Jadi yang posisinya diagonalnya tetap seperti ini. Nah, ini nggak boleh posisinya berbeda. Nah, ini saya rasa udah selesai ya, cukup ya. Kemudian ini juga udah dapatkan ukurannya, ya, gentengnya. Nah, kalau gitu, kemudian kita mirror. Kita mirror. Nah, kita mirror seperti ini. Kalau udah ya, kita mirror. Yakinkan udah. Jadi mirrornya jangan sampai salah. Adanya kan di sini kan, di kuning ya. Nah, kita udah dapatkan ukurannya seperti ini. Kalau misalnya sekiranya terlalu repot yang di sini, salah satu aja dihapus. Saya ulang lagi, ya. Ini nggak usah, misalnya yang di sini tidak jadi, misalnya ya. Ini nggak usah di mirror, cukup satu saja misalnya.
Nah, karena ini udah. Oke, nah ini cukup satu yang di situ, kemudian kita mirror. Ini yang, aduh, masih ada tadi ya. Dimatiin select-nya maksudnya. Oke, kita error. Oh, ada yang belum. Sebentar, ini dihapus dulu. Ini dihapus, batasnya kan di sini nih. Ada lagi nggak? Oke, ya. Ulang lagi, sekali lagi. Kita hapus. Ya, kemudian kita bisa melakukan mirror. Usahakan tepat. Dan sudah jadi. Ini kita hapus juga boleh. Nah, ini salah satu tadi karena memang dari awal tuh sama ya, diambil salah satu saja yang seperti semula. Nah, ini adalah cara menggambarkan gambar kuda-kuda ya, teman-teman ya. Nah, tinggal satu sebenarnya adalah bagaimana membuat notasi. Notasi gini. Nah, kita ambil dari sini, ada pilih annotation ya, kemudian leader, klik di sini, klik di titik aja, satu dulu gitu ya, kemudian arahkan ke sini. Ya, seperti ini. Kemudian kita misalnya langsung aja ya, papan ya, papan router. Per 2 kali 2 20 ya. Ini masih kecil biasanya. Nah, ini baru diperbesar. Besar di sini mau gedein katakanlah 17, kegedean nggak? Klik dulu sebentar. Gedean. Kita isi aja 17 tadi ya, 10 misalnya. Sorry. Oke, kemudian kita isi 10. Oh, karena itu sama ya. Ini nggak boleh sama nih. Klik. Nah, ini cukup misalnya seperti ini ya. Kemudian kita atur. Misalnya nanti sampai di sini gitu ya. Kita atur. Nah,
Baru kemudian ini karena ini nggak jelas, coba cari warna. Nah ini deh. Nah ini kan titiknya belum besar atau ini ya, kita bisa rubah. Kita modify. Nah titiknya itu kita rubah dot atau apa gitu. Biasanya saya suka dot yang hitam ya. Dot small. Ya. Ini kemudian ukurannya tadi 10 kan. Nah biasanya begini. Ya, kalau udah kemudian kita tinggal diganti copy. Misalnya seperti ini tadi urut nomor ini, terus apalagi yang paling paling apa namanya cepat gitu ya. Nah untuk bikin ini biasanya juga contoh urutan-urutan ini bisa juga nih sebenarnya ada apa namanya garis-garis yang bisa membantu kita gitu. Mau diurutin gitu ya. Jadi biasanya saya bikin katakanlah nanti seperti ini garisnya. Kemudian ini harus dipasin semua nanti. Nah, kemudian kita bisa aja mulai dari papannya atau titiknya. Nah, biasanya kalau saya supaya rapi ini dulu posisinya di sini. Supaya rapi ya. Nah, ini baru kita sesuaikan. Misalnya di sini mana nih? Ini oke, udah. Ini udah. Ini yang paling deket mana? Deket itu tarik aja di sini. Ini misalnya pasnya di mana? Oh, ini pasnya di rank ya. Rank. Terus ini pasnya yang paling deket mana? Oh, pas deketnya di usuk. Pas deketnya di usuk. Hmm. Hmm. Harus di sini dulu ya. Baru pindah dikit. Ya, kemudian ini usuk, kemudian adalah yang paling ini ada di sini. Hmm. Oke, terus mana lagi? Nah, ini nggak tepat ya, posisinya kan double nih. Yang mana nih? Geser dikit aja, tarik ke atas. Oke, dan seterusnya ya teman-teman ya. Tinggal di copy, kemudian ini tinggal diganti. Kalau misalnya kekecilan atau kegedean, tinggal disesuaikan. Nah, papannya kan sudah ada di teorinya ya. Ada not balok, kaki kuda-kuda, ya. Seperti tulis plang, papan kayu. Jadi peruntukannya begitu, ya. Papan misalnya di sini deh. Lock, knock 8, 12.
Oh iya, under ya. Ini undernya ya. Kemudian ini under. Balok. Kok halak? Kemudian ini adalah under. Under 8-12. Jadi yang 6-12 hanya, nah kadang-kadang diminta seperti ini gitu teman-teman. Boleh saja. Jadi kalau kita enter, simbolnya kayak gini. Silakan aja, nggak apa-apa. Ya, under, sorry. Terus, sorry, mana under? Iya, under. Oh, under sudah ada ya di sini ya. Berarti kita geser yang ini, kita pindahkan ke ini. Oh, ini nih. Nah, ini namanya balok kapit. Ya, ini ada balok penggapit, kemudian ada lagi skor. Skor itu yang apa namanya penopangnya ya. Ini kaki kuda-kuda gitu. Yang di sini ini adalah balok kaki kuda sama aja 8-12. Boarding mana? Boarding belum dapat ya. Nah, kalau misalnya ini udah penuh, ya digeser aja. Ini di copy, misalnya di mana papannya. Katakanlah di sini misalnya. Ya tinggal ini diteruskan aja. Terus tupai-tupai misalnya mau disertakan juga. Terus kaki kuda-kuda udah, ya usuk udah, yang paling dekat di sini. Oh, kalau mau diteruskan lagi sebenarnya ada juga di sini ya. Balok penggapit, balok pengunci, sorry. Ini balok pengunci. Sama ya. Pengunci. Kemudian ini balok tarik. Kok 20 sih? Teman-teman masih terdengar suara saya? Hilang nggak ini ceritanya nih? Masih terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Ini balok tarik. 8. Oh, dari tadi masih itu ya, 8-12. Kemudian guarding. Nggak usah balok juga boleh, karena ini kan sebenarnya balok kayu ya. Guarding. Ini dibuat tadi 6-12. Kemudian skor ya, skor masih ada ya, perlu sebenarnya. Di mana skornya?
Ini masih perlu nih, skornya belum. Nah, maksud saya seperti itu tadi. Jadi, ya, ini harusnya pelan-pelan memang untuk merubah ini. Ya, ini berarti balok skur. Skur atau skur? Skur. Kemudian ini adalah tupai-tupai. 8 berapa? 8 12. Dan seterusnya, silakan nanti misalnya mau bikin more balok, bikin keterangan sendiri ya. Oke, saya rasa itu ya teman-teman. Saya mencoba, oh ya, knock-nya belum, ya knock-nya belum. Kita bikin sendiri knock-nya. Nah kalau udah ada ini saya copy saja. Nah, knock, kemudian di sini kan ada harusnya ada ininya, apa namanya? Oke. Ada agregatnya gitu ya. Di mirror. Nah, misalnya mau dibikin agregatnya boleh pilih yang ini. Jadi ini beda arsiran. Nah, pilihnya yang ini. Tag ya. Ya memang ini harus terus ulang supaya titik-titik ini itu harus rapat ya. Ini saya hilangin ya. Oke. Ya ini masih ada yang bocor.
Ini kalau ini bisa. Oh, terlalu besar, terlalu besar. Oke. Sudah dapat. Cukup berarti sudah selesai penggambarannya. Demikian ya teman-teman yang bisa saya berikan di materi mata kuliah AutoCAD, dan tugas Anda yang kemarin sebenarnya latihan yang minggu ke-12 atau kelanjutan, jadi kalau Anda buat. Nah, sebenarnya yang kita saya mau sampaikan juga ya. Nah, contoh misalnya gambar-gambar nanti yang kita butuhkan itu tidak hanya sekedar itu. Bagaimana kita menggambarkan lengkung, garis, kemudian ilustrasi itu memang harus tergambarkan. Yang saya maksud di sini sebenarnya ini sebenarnya nilai perancangan ya, sudah masuk nilai perancangan ya. Artinya kompleksitas ketika nanti kita menuangkan dan menggunakan tools aplikasi 2 dimensi, itu harus benar-benar terukur, garis mana yang dihapus, mana yang tidak, itu harus benar-benar menjelaskan ini ya, ilustrasinya ya. Ini contoh-contoh, ini kalau seandainya menggunakan struktur baja ya, struktur baja ini yang saya buat untuk bikin tribunnya, yang bikin tangga ini, strukturnya seperti ini ya. Kemudian ini sudah ditambah dengan agregat juga, ini cornya, jadi ada bondek, kemudian ditambah seperti ini. Kemudian gambar yang berikutnya, bagaimana kita membuat ilustrasi sebuah potongan gitu ya, potongan. Jadi ada leveling lantai, kemudian ini adalah untuk yang terpotong, potongan tangga itu seperti apa yang terpotong. Ini masih menggunakan baja ya. Nah, ini menggunakan struktur dengan pipa besi bulat ini. Pipa bulat, kemudian dibikin konstruksinya seperti ini, bisa aja dimungkinkan ya. Ini konsolnya, kita harus buat sebagian rupa untuk meyakinkan bahwa yang kita buat itu termasuk sambungan ya, sambungannya bagaimana nih untuk connectingnya. Kita harus tahu titiknya, letaknya. Kemudian ini juga posisi tersambung gitu. Ada las. Kemudian ini juga bentuknya tapak atas. Ini kalau misalnya tapak atas, ketika gentengnya, ini sambungan-sambungannya dengan menggunakan, kalau tadi hanya satu garis saja, kalau ini di tengah ya, dengan menggunakan baja tadi, sambungannya seperti apa harusnya. Jadi harus jelas connectingnya, kemudian jelas di sini ya. Kemudian terlihat di dalam potongannya seperti apa. Ini yang tergambar. Nah, biasanya saya tambahkan ini ya, keterangan ini akan mempermudah. Kalau misalnya 2 lantai, itu akan terlihat di dalam potongan itu seperti ini nih, lantai 1 ini. Jadi garis ini yang menunjukkan lantai 1-nya. Nah, lantai 2 ternyata ini garisnya, gitu loh. Ini garisnya, tangga, ini tangga lantai 2. Jadi pembedanya jelas untuk menjelaskan lantai 1 dan lantai 2.
kemudian bikin ilustrasi tampak, ya. Ini juga main shadow, main bayangan head ini dengan head. Ini ada headnya, sehingga nampak yang muncul ada ekspresi apa namanya depan belakang gitu ya, depan belakangnya kelihatan, walaupun 2 dimensi nih, gitu. Ini juga tampaknya ada beberapa macam. Ini ada dua alternatif ya, tiga alternatif, kemudian dibuat ilustrasinya. Kalau mau dibuat ilustrasi yang berkembang, tambah lagi contoh misalnya sebuah situasi pohon, ya boleh aja ya, seperti ini. Nah, untuk gambarin itu ya cukup tarikan garisnya juga panjang untuk bikin potongan, biasanya tarik-tarik sama di gambar manualnya ya. Terus ada lagi kuda-kuda bentangan pembalokan yang model gini, karena bentangannya 10 meter, dibuatlah seperti ini. Pengembaraan Dena, kelengkapan gambar, ya. Nah, satu lagi mungkin yang belum bisa insert dari tempat saya tuh belum muncul, karena lokasinya ya, lagi-lagi lokasinya sebentar ada di mana? View manage. Oh, ada di sini. Jadi kalau misalnya ini tergantung temennya ya, pilotnya ya. Kita mau masukin di mana? Contoh aja, misalnya tanaman gitu. Ya, klik, kemudian copy, kemudian klik di sini aja. Ini skalanya masih kecil kan? Sorry. Di drag aja. Bisa aja copy dan paste juga bisa. Terus misalnya kloset atau apa ini ya, ini ada mobil. Nah, kalau udah misalnya rescale, ya rescale aja, sesuaikan dengan posisinya. Ini biasanya untuk penggambaran Dena, tinggal disesuaikan rescale-nya. Jadi ngambilnya kalau di 2020 atau 1920 ada di palette, ya, palette. Klik lagi manager ya, desain manager. Klik. Nah, nanti kalau belum ketemu, ini banyak nih dialog-dialognya. Ini untuk sirkuit kelistrikan, ya, elektronik. Kemudian ada lagi yang planning. Ini host, kalau misalnya kita bikin perabot, tadi juga ada ya perabotnya. Space planning. Nah, ini ada kursi dan sebagainya. Ini yang standar sih. Kalau yang tadi landscape. Nah, ya demikian teman-teman. Kembali lagi ke soal, berarti yang Anda kerjakan nanti adalah, saya munculkan dulu. Nah, ya, waktu untuk membuat kemarin sudah ya. Jadi artinya ketika mengcopy ke dalam PDF, nah biasanya cara-cara yang mendasar sih sudah ada saya udah siapkan sebenarnya. Ini langkahnya agak panjang.
Jadi di layout, jadi sudah ada, tinggal membuat. Kalau ini sudah di format ya, skalanya sudah ada, skala berapa gitu. Jadi di sini kelihatan, kalau kita melihat di sini, ya paper, nanti kalian kelihatan di skalanya, 1:berapa ini sudah ada skala-skalanya. Kalau kita masih ini keliru, ini bergerak ini, harusnya ke paper ya. Ini saya balikan dulu aja. Ya, ini harus paper dulu supaya kita nggak gerak. Ini prinsipnya sama. Kalau sudah kayak gini, print gitu ya. Kemudian pilih di sini, name-nya itu ada DWG aja, DWG. Ya. Kemudian sesuaikan dulu. Kalau misalnya kita printer, kalau enggak ya PDF DWG aja. Nanti di print terpisah gitu. Kemudian kertasnya silakan dipilih. Kalau enggak, kalau udah dipilih Windows. Ya, ini tadi kan di sini ya. Saya pindah di sini deh. Nah, di sini. Nah, ini udah. Kemudian apply di apply sih dulu. Kemudian kalau mau ngecek dulu preview. Ternyata udah. Ya, lihat lagi apakah garis putus-putusnya ada nggak. Ini garis putus itu kan kolom-kolom yang kenapa Pak kok pondasinya nggak kelihatan? Ini karena renovasi, untuk mempermudah saya aja menjelaskan ke owner. Dan garis mana yang ditutup, mana yang enggak itu harusnya jelas loh ya. Mana yang terpotong, mana yang tidak, mana yang kelihatan depan, mana kelihatan belakang. Ini harus terlihat nih, ini juga sama. Nah, itu tadi cara buat apa namanya. Nah, biasanya kan ilustrasi tadi kan sama juga ya. Jadi membuat potongan tadi, buat untuk bikin draft apa namanya cetak. Nah, di sini skalanya adalah 1 unit. Ketika kita pilih 1, itu mewakili 1 cm, 10 mili. Itu ya. Jadi skalanya ini. Silakan dirubah, baru keluar. Nah, untuk memunculkan garis-garis titik gitu ya, garis-garis titik. Ini kan kelihatan di sini masih kelihatan lurus tuh. Begitu dicetak kan menjadi garis titik-titik ya. Itu kita harus rubah di sini, teman-teman. Harus yang warna merah apa? Ya. Warna biru, misalnya warna biru nanti di sini akan berubah itu. Bentuknya akan berubah. Nah, saya lupa posisinya. Katakanlah misalnya ini. Nah, ini ternyata titik-titik kan, dot kan. Yang warna biru itu dot. Sehingga kalau misalnya kita cetak, kita mau sebelum oke nanti bentuknya PDF. Nah, ini kelihatan sudah jelas. Kalau udah yakin gitu ya. Nah, kalau udah yakin, Anda jangan pilih yang oke. Pilih yang ya. Kalau di sini printer oke. Kalau ini oke, artinya kita simpen di PDF-nya. Kita simpan kemana? Tuh, baru kita punya. Yang kadang-kadang selama pas tugas akhir pun juga cara ini masih repot dan nggak jelas gitu loh, nggak jelas. Nah, sekarang tugas Anda adalah ya merencanakan struktur kuda-kuda, dan kuda-kudanya itu yang terlampir ya. Ini nanti saya kasih apa namanya linknya ya, buat tugasnya. Di linknya nanti saya share di WA saja. Ini sekedar tahu. Saya klik di sini. Ini kan materinya semua ya, materi-materi semua. Nah, nanti tugasnya adalah yang di sini, teman-teman. Jadi yang digambar bukan yang tadi, yang digambar adalah ini. Silakan gambar ulang ini. Jadi jaraknya 3,5 meter. Nah, sampai di sini apakah teman-teman bisa mendengarkan dan
tahu maksud yang saya sampaikan? Silahkan. Terdengar suara saya? Perintahnya? Iya, Pak, terdengar. Terdengar ya? Sudah. Ya, jadi yang dikerjakan ini tugasnya. Jadi bentangannya hanya berapa? 3,5 meter. Cuma kondisi kerumitan di dalam kuda-kuda diganti, di sini ditambah lagi plafon. Nah kan sudah ada ya garis horizontal, dia vertikal, horizontal, trim. Ini kan sudah ada sebenarnya, silakan dilanjutkan. Ya, dimensinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi soalnya ini ya. Jadi sebenarnya minggu ke-12-13 satu soal. Silakan yang dikerjakan ini. Jadi nanti dikirim melalui link kan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada? Dari saya sudah cukup. Cukup ya, oke cukup. Kalau gitu silakan kameranya dinyalakan. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, jadi kita masih ada satu kesempatan lagi. Jadi nanti saya gunakan untuk V-Class yang minggu terakhir.